Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Mustalah Hadis yang diampu oleh Dr. Ahmad Alim LCMA untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2. Pembahasannya yang pertama yaitu tingkatan hadis, yang kedua klasifikasi hadis dhaif, yang ketiga adab perawi hadis, yang keempat at-tahammul wal ijazah, yang kelima 3 generasi emas, 6 jarah wa ta'dil, yang ketujuh yaitu musnad. Pembahasan yang pertama yaitu tingkatan hadis. Tingkatan hadis dibagi dua, diantaranya yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi, itu lafadznya sama dari awal sampai akhir. Yang kedua mutawatir maknawi, maknanya sama akan tetapi lafadznya berbeda. Kemudian yang kedua hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 3, yang pertama hadis masyhur dengan 3 perawi, 2 hadis aziz dengan 2 perawi, dan hadis gharib dengan 1 perawi. Hadis ahad perawinya tidak melampaui hadis mutawatir. Kemudian ditinjau dari sisi qabul atau ditolak hadis sahih, syaratnya yaitu 1 muttasil atau sanadnya bersambung, yang kedua thiqah, yang ketiga dhabit, yang keempat tidak syadz, yang kelima tidak ada illah, yaitu bersambung atau tidak terputus. Ya. Kemudian syarat dari adil yaitu muslim, baligh, tidak fasik, berakal, punya muru'ah atau kehormatan diri, menjaga adab syariat dan menjaga kearifan. Contohnya seorang perawi harus menjaga cara bergaul, cara makan, cara berpakaian dan lain sebagainya. Sedangkan syadz yaitu tidak menyelisihi yang lebih thiqah. Dan yang kelima yaitu selamat dari illah, penyakit yang ada di dalam hadis. Jika kelima syarat terpenuhi, maka ia disebut sahih. Selanjutnya sahih dibagi menjadi 2. Yang pertama sahih li dzatihi, yaitu hadis yang tadi muttasil, thiqah, adil, tidak ada syadz, tidak ada illah. Dan yang kedua yaitu sahih li ghairihi, itu sahihnya karena ada faktor pendukung yang menguatkan. Contohnya hadis hasan didukung oleh hadis hasan, maka derajatnya naik menjadi sahih li ghairihi. Para ulama membuat kategori hadis sahih li dzatihi yang paling sahih sanadnya. Contohnya yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Salim Abdullah bin Umar dari Rasulullah. Kemudian contoh yang kedua, hadis yang paling sahih dari Sulaiman Al-A'mas dari Ibrahim An-Naqai dari Alqamah bin Qais Abdullah bin Mas'ud. Kemudian contoh yang lainnya yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Malik dari Nafi' Maula Ibnu Umar dari Abdullah Ibnu Umar dari Rasulullah. Kemudian hadis Muwatta banyak sekali yang meriwayatkannya dan disertai sarahnya serta ringkasan oleh para ulama supaya memudahkan. Imam Darul Qutbi meriwayatkan hadis-hadis Muwatta yang tersambung dari Imam Malik sampai Rasulullah. Hadis Muwatta adalah hadis yang tertua dan arti dari Muwatta yaitu disepakati. Dinamakan Al-Muwatta karena kitab ini sudah direview dan disepakati 70 ulama pada masanya. Kemudian masuk ke materi yang kedua yaitu klasifikasi hadis dhaif. Syarat diterimanya hadis ada kalanya sahih dan hasan, dan ketika tidak terpenuhi syarat maka hadisnya menjadi dhaif. Definisi hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi syarat qabul diterimanya hadis, baik dari sahih atau hasan. Ada kalanya ia tidak terpenuhi syarat yaitu sanadnya terputus atau masalah perawinya, baik cacat dari keadilannya, hafalannya, dan kepribadiannya. Dhaif yang disebabkan terputusnya sanad dibagi menjadi 2. 1 yaitu terputus secara zahir, dan hadis ini dibagi lagi,
itu ada mu'allaq, sanadnya terputus dari awal, kemudian mursal, sanadnya terputus di akhir, kemudian yang ketiga munqati, putus satu perawinya, dan mu'dal, putus dua perawi secara berturut-turut. Tetapi hadis mu'allaq di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim hukumnya sahih. Kemudian hadis dhaif karena gugur perawinya secara tersembunyi. Yang satu mursal khafi, dua mudallas. Mursal khafi yaitu seorang perawi meriwayatkan hadis dari orang yang pernah bertemu atau hidup satu masa namun tidak mendengar langsung darinya. Sedangkan mudallas yaitu seorang perawi meriwayatkan dari orang sezamannya tetapi tidak pernah bertemu dan tidak pernah mendengar, tetapi ia sezaman. Dhaif yang disebabkan ta'nur rawi ya kurang dari sisi hafalannya, integritas, dan cacat dari keadilannya. Dan ketika ia tidak adil atau dikenal sebagai pembohong atau pendusta, maka hadisnya maudhu atau tertolak. Pembahasan yang ketiga itu adab perawi hadis. Perkara penting yang disebut oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Nuhbatul Fikar yaitu menjaga adab dalam proses mencari ilmu. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah belajar ke Imam Malik, salah satu pesan yang pertama diperdengarkan yaitu jadikanlah ilmumu itu seperti garam dan adabmu itu seperti tepung supaya tidak rusak. Saat Imam Malik mengajarkan hadis, beliau bermuka merah menahan dari sengatan kalajengking karena ia menjaga adab saat belajar hadis. Bisa saja beliau berteriak, tapi beliau menjaga adab sehingga beliau menahannya. Kemudian pada saat di majelis imla atau majelis ilmu Imam Hambali yang hadir kala itu 5.000 orang dan yang diizinkan untuk meriwayatkan hadis hanya 500 orang saja. Dan sisanya diperintahkan untuk belajar adab terlebih dahulu. Jadi apabila mencari ilmu, hendaklah menjaga niat, mencari ridha Allah, dan ikhlas supaya ilmunya bisa memberi manfaat. Imam Malik berkata, segala sesuatu yang diniatkan untuk Allah maka akan abadi. Contohnya seperti kitab Muwatta yang sudah ribuan tahun namun masih bermanfaat. Karena beliau ikhlas dan yakin. Dan keyakinan serta keikhlasan tersebutlah yang merupakan sebagian dari adab. Ada mencari ilmu, ada dua. Yang pertama, ada 4. Ada mencari ilmu, ada 4. Yang pertama ikhlas, 2 menjaga niat, 3 bersihkan hati dari kepentingan dunia. Yang keempat yaitu tahsinul qulub. Dalam Al-Quran Allah menegur Rasulullah supaya memprioritaskan akhlak. Dan akhlak itu adalah rahmat. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maka dari itu kita harus memprioritaskan akhlak. Adab murid kepada gurunya tidak boleh takabur atau sombong, walau muridnya lebih tua, baik dari sisi umur atau pengalaman. Karena dua orang yang tidak mendapatkan ilmu, yang pertama yaitu orang yang sombong, yang kedua orang yang malu bertanya. Para perawi yaitu orang yang sempurna adabnya dan tawaddu, dan perawi harus memiliki akhlak. Sebagian adabnya ialah duduk dengan tenang, bahkan saking pentingnya adab, kata Ibnu Hajar, jangan membaca hadis sambil berdiri, karena hal tersebut tidak sopan, dan tidak boleh membaca dengan tergesa-gesa kecuali darurat. Dan juga harus menahan diri dari menyampaikan hadis jika dikhawatirkan lupa atau berubah. Jika kita tidak terlalu ingat terhadap hadis tersebut, maka ditahan dulu, jangan sampai menyampaikan hadis yang salah. Dan Imam Syafi'i berkata, termasuk dari adab mencari ilmu yaitu safar. Dengan safar kau akan mendapat ganti dan pengalaman. Ulama terdahulu safar demi satu hadis, bahkan keliling dunia dari Syam, Hijaz, dan Madinah, dan itu ditempuh dalam perjalanan 1 bulan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu at-tahammul wal ijazah.
pewarisan hadis dari seorang guru kepada para muridnya tentang masalah ijazah. Dalam menukil hadis, ada beberapa cara hadis kepada kita ya. Cara menukil hadis, contohnya kalimat ahdatsana atau kalimat yang digunakan seorang perawi ketika ia menukil dari gurunya langsung atau dengan cara imla. Yang pertama yaitu haddatsana. Kalimat yang digunakan seorang perawi jika ia menukil dari gurunya langsung. Yang kedua, akhbarona. Digunakan jika seorang murid mendengarnya dengan murid yang lain. Jadi, jika ia sendiri maka menjadi akhbaroni. Yang ketiga yaitu amba'ana. Ketika seorang murid menukil riwayat dari gurunya atau mengijazahkan. Namun ketika sendiri menjadi amba'ani. Yang keempat yaitu ijazah secara signifitif. Tidak disebut namanya tetapi disebut sah, hukumnya sah namun tingkatannya lebih rendah. Yang kelima yaitu ta'liqul ijazah. Ia mendapat ijazah tapi dengan syarat atau digantung. Harus dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian yang keenam al-ijazatu lima'dumin. Pemberian ijazah untuk orang yang belum ada tetapi ia mengikuti. Contohnya, saya ijazahkan si fulan dengan anaknya si fulan tetapi ia tidak hadir. Hal itu sah secara periwayatan menurut Al-Khatib dan Abu Ya Al-A'la Al-Hambali. Kemudian yang ketujuh mengijazahkan orang yang belum hadir. Yang kedelapan ijazah yang diriwayatkan syaikhihi. Kemudian 3 generasi emas, yaitu perawi hadis memiliki tingkatan mata rantai dari sahabat, tabi'in, dan tabi'un tabi'in, yaitu tabaqatur ruwah, tingkatan perawi. Yang pertama yaitu sahabat. Sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Dalam ilmu akidah dan mustalah tercatat 100.000 lebih sahabat yang semuanya adalah orang yang adil dan hukum hadisnya sahih. Firman Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa sahabat adalah orang yang paling keras memusuhi atau menentang orang kafir yang bersikap memusuhi dan memiliki kasih sayang terhadap sesama. Kemudian di hadis Nabi bersabda bahwa sahabat adalah orang yang hatinya paling ikhlas dan bersih. Innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qulubi Muhammad khairul qulubil ibad thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qulubi Muhammad fawajada qulubi ashabih khairul qulubil ibad. Di sini dijelaskan bahwa Allah melihat hati yang paling bersih, hati sebaik-baiknya hati adalah hati Nabi Muhammad dan setelahnya itu hati para sahabat yang mana mereka aktif berdakwah dan memiliki loyalitas yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan surah dan hadis yang barusan yang merupakan lisensi langsung dari Allah dan Nabi bahwa sahabat adalah orang-orang yang adil dan disucikan oleh Allah. Kemudian selanjutnya akan ada banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan keutamaan-keutamaan dan gelar-gelar dari Allah untuk para sahabat. Selanjutnya itu khairun nas qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Yang mana sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada zamanku yaitu para sahabat, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Yang mana jelas bahwa dengan hadis ini sahabat adalah sebaik-baik manusia sebab sahabat hidup bersama Nabi. Generasi pertama dari sahabat adalah sabiqunal awwalun. Banyak ayat yang menunjukkan bahwa sahabat mendapat gelar. Contohnya sebagai khairul qurun atau khairul ibad atau orang yang al-muflihun yang beruntung. Dalam surah Al-Hasyr ayat 9, walladzina yatabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim.
Kemudian di hadis lainnya, tuba liman ra'ani wa amana bi, ya artinya bahwa beruntunglah orang-orang yang melihatku, yaitu para sahabat dan beriman kepada Rasulullah. Kemudian generasi pertama dalam Islam yaitu Muhajirin, Ansor, dan generasi yang memiliki yang mengikuti mereka, generasi yang mengikuti mereka dalam kebaikan, yaitu tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya yang diridhoi Allah, mereka masuk surga dan mendapat ampunan Allah. Sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Kemudian Nabi juga berwasiat, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wal mahdiyin, maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Bagaimana cara kita mengenal para sahabat? Yang pertama dengan riwayat mutawatir, yaitu hadis mutawatir yang perawinya banyak. Kemudian yang kedua dengan hadis masyhur, hadis populer seperti Ibnu Sa'labah. Yang ketiga, disaksikan bahwa dia sahabat, contohnya seperti Hammam ad-Dawsi ketika Abu Musa bersaksi bahwa ad-Dawsi adalah sahabat Nabi. Yang keempat yaitu mengaku berjumpa dengan Nabi dan orangnya adil serta thiqah. Hal ini berlaku sebelum tahun 110 Hijriah. Jika pengakuannya setelah 110 Hijriah maka tidak diterima, karena sahabat paling terakhir meninggal yaitu Abu Tufail meninggal pada tahun 110 Hijriah. Kemudian kitab tentang biografi sahabat untuk mengenal tabaqat sahabat diantaranya yaitu kitab Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, Tabaqat Al-Kubra, Al-Isti'ab fi Asma'il Ashab, Ibnu Abdil Bar, Al-Ishabah fi Tamyizis Sahabah, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian tingkatan sahabat. Yang pertama Khulafaur Rasyidin dan selebihnya yaitu 10 yang dijanjikan surga ketika masih hidup. Yang kedua para sahabat yang masuk Islam di Makkah sebelum Umar dan mengikuti majelis Darul Akram. Yang ketiga yaitu sahabat yang ikut serta berhijrah ke Habasyah. Yang keempat yaitu kaum Ansar yang ikut dalam Bai'at Aqabah pertama. Dan yang kelima yaitu sahabat Ansar yang ikut serta dalam Bai'at Aqabah kedua. Yang keenam yaitu sahabat Muhajirin yang berhijrah sebelum sampainya Nabi Muhammad di Madinah dari Kuba. Ketujuh yaitu para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Yang kedelapan sahabat yang berhijrah antara perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Yang kesembilan yaitu sahabat yang ikut serta dalam Bai'at Ridwan pada saat ekspedisi Hudaybiyah. Yang ke-10 yaitu sahabat yang masuk Islam dan berhijrah ke Madinah setelah perjanjian Hudaybiyah. 11 yaitu para sahabat yang masuk Islam setelah Fatu Makkah. Dan yang kedua yaitu para sahabat anak-anak yang melihat Nabi Muhammad di waktu atau tempat apapun setelah Fatu Makkah. Kemudian tidak semua riwayat dari sahabat sampai pada kita saat ini. Penyebabnya adalah karena belum terbukukan. Adapun yang sampai pada kita saat ini yang terbanyak yaitu Abu Hurairah dengan 5.374 hadis, Abdullah bin Umar 2.286 hadis, Jabir bin Abdullah 1.540 hadis, Ibnu Abbas 1.660 hadis, Anas bin Malik 2.286 hadis, dan Aisyah 2.210 hadis. Kemudian tingkatan yang kedua tabi'in. Tabi'in yaitu generasi kedua setelah sahabat, orang yang berjumpa dengan sahabat dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman pula. Dan mereka juga disebut sebagai orang yang adil karena mereka orang yang mengikuti kebaikan dari Nabi, sahabat, mereka ikuti dan diteruskan. Kemudian tingkatan tabi'in yang pertama itu Tabaqatul Kubra, adalah orang-orang yang pernah berjumpa sahabat, khususnya sahabat yang dikabarkan masuk surga seperti Abu Utsman An-Nahdi, Qais bin Abbad, Abu Husain bin Munzir, Abul Wa'il, Abu Raja At-Taridi,
Kemudian tabi'in senior karena keilmuannya, seperti Sa'id bin Musayyib, Urba bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, dan Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian Abu Bakar bin Abdurrahim, Khadijah bin Zaid, Baitullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Yang kedua, tabi'in madiyah atau wusta. Yang ketiga itu tabi'in junior atau sura. Itu sahabat yang bertemu sahabat junior. Tabi'in yang bertemu sahabat junior. Kemudian yaitu tabi'ut tabi'in. Mereka adalah orang yang bertemu tabi'in dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Dan mereka juga memiliki tabaqat, yaitu kubra, wusta, dan sughra. Dari tabaqat-tabaqat tadi sampailah hadis-hadis yang diriwayatkan sahabat, kemudian ke tabi'in, ke tabi'ut tabi'in, yang kemudian sampailah hadis tersebut pada kita saat ini karena diriwayatkan dalam bentuk yang sudah terbukukan. Contohnya yaitu orang yang pernah bertemu sahabat seperti Imam Malik bin Anas sudah menemukan dalam kitab Muwatta. Kemudian orang yang pernah bertemu tabi'in atau muridnya Imam Malik seperti Imam Syafi'i dan murid-murid setelahnya yang nantinya perawi dan pencatat hadis membukukan seperti Sahih Ain, kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah, yang kemudian kitab tersebut disebut Kutubus Sittah. Kemudian kitab-kitab Musnad Imam Ahmad, Musnad At-Tayalisi, Musnad Abi Ya'la Al-Mausili, kemudian kitab seperti Daruqutni, Al-Baihaqi, kitab Mu'jam, contohnya Mu'jam At-Tabrani, Mu'jam Kabir, Mu'jam Shaghir. Dan begitulah urutan kita belajar setelah mengenal mata rantai emas perawi hadis. Kitab-kitab orisinil terjamin dan tidak terpalsukan. Hal ini semua adalah bukti bahwa Allah menjaga syariat itu dengan kitab Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu jarh wa ta'dil, yang mana ini merupakan metode validasi perawi hadis. Jarh secara bahasa berasal dari kata jarah yajrahu, yang berarti asyatmu an-nuqsanu, mencela, al-aibu, aib atau kekurangan, al-fasadu, rusak. Secara istilah, al-jarh adalah sifat yang disandarkan pada perawi hadis, yang sifat tersebut menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang dibawa, atau perawi tersebut tertuduh cacat atau integritas perawi tersebut lemah. Kemudian at-ta'dil berasal dari kata adalah, yaitu lawan dari fasik, yaitu istiqomah, lurus, tazkiyah, suci, dan at-tawsiyah, sempurna. Secara istilah, ta'dil yaitu sifat seorang perawi yang dengan sifat tersebut dia punya integritas, jujur, amanah, dan hadisnya diterima. Jarh wa ta'dil yaitu ilmu yang secara khusus membahas tentang sifat tercela dan terpuji seorang perawi. Dalam mustalah hadis ada istilah khusus untuk menjarah atau mentakdil para perawi hadis. Lalu kenapa kita harus menjarah atau mentakdil? Dalam surah Al-Hujurat jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sebuah berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Yang mana jika datang suatu berita maka divalidasi terlebih dahulu. Budaya tabayyun diajarkan Allah agar umat Islam cerdas dalam mencerna suatu berita. Dalam hadis Nabi juga telah disebutkan bahwa Nabi memuji seperti contohnya memuji nikmatur rijal, nikmatur rajul Abu Bakrin, nikmatur rajul Abu Ubaidah. Sebaik-baik seorang adalah Abu Bakar, Abu Ubaidah, seperti itu. Kemudian Khatib Al-Baghdadi menukil dari ijma' bahwa para ulama sepakat khabar yang diterima adalah khabar yang dibawa oleh orang yang adil atau dengan persaksian orang yang adil. Maka dari itu ada beberapa lafaz atau kata yang digunakan dalam jarh dan ta'dil untuk mentazkiyah bahwa perawi tersebut adil.
Yang pertama yaitu menggunakan sighah mubalaghah, yaitu lafaz ta'dil yang paling tinggi. Awthaqun nas, orang yang paling dipercaya. Asdaqun nas, orang yang paling jujur. Athbatun nas, orang yang paling teguh. Yang kedua istilah thiqah, yaitu orang yang terpercaya. Thiqatu tsabit, thiqatu ma'mun, thiqah shaduk adalah istilah yang digunakan untuk mentakdil seorang yang jujur, shalih, dhabit, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ta'dil menggunakan lafaz syarat. Contohnya la ba'sa bih, orang yang ini tidak ada cacat, atau menggunakan lafaz terpercaya, tidak ada celaan. Fulan syekhun, fulan ini adalah seorang syekh, atau fulan ruwiya anhu, fulan bisa diriwayatkan, tidak ada lafaz yang mendekati cacat. Kemudian lafaz jarah, yang pertama sighah mubalaghah yang paling tinggi itu untuk mengungkap sifat berlebihan seperti fulan jajjal, fulan kadzab, ilahi muntaha bil kadzib, fulan ini menjadi puncaknya dusta, atau lafaz yang menggunakan bahwa fulan pendusta dan lemah. Fulan la yuktab hadithuhu, fulan tidak bisa ditulis hadisnya. La yuhillu riwayatuhu, fulan tidak sah riwayatnya, atau lafaz yang menunjukkan kelemahan. Fulan la yahtajju bih, fulan dhaif, fulan lahu manakir, fulan tidak bisa dijadikan hujah, fulan munkar, atau fulan layyinun laisa biqawi, fulan lembek, tidak kuat. Kemudian syarat-syarat untuk mentakdil dan jarah yaitu satu, orang yang thiqah, harus alim, bisa dipercaya, jujur, dan berilmu. Yang kedua harus orang yang adalan tabitan, yaitu orang yang adil dan kuat hafalannya. Yang ketiga harus fahmi wal basirah, paham dan punya pengetahuan hadis, dan ma'rifatur rijal, ya, silsilah perawi, yaitu punya pengetahuan silsilah perawi hadis dan paham bahasa Arab, punya usul lughah. Kitab untuk mengetahui jarh wa ta'dil diantaranya itu Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab Ibnu Abdul Bar, Usul Ghabah Ibnu Atsil, Al-Ishabah, Tabaqah Kubra, Tadhkiratul Huffaz, At-Tarikh Al-Kubra, Al-Jarh wa Ta'dil, Al-Hidayah wal-Irsyad, Rijal Sahih Muslim, Al-Jam'u baina Sahihain, At-Ta'rif fi Rijal Al-Muwatta, Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, At-Tadhhibut Tahdhib, Taqribut Tahdhib, Tadhhibul Kamal, dan Al-Kamal. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu musnad. Wal musnadu fi qawli ahli al-hadis hadha hadithun musnad ay huwa marfu'un sahabi bisanadin zahiruhu al-ittisal. Yaitu hadis musnad adalah hadis marfu', hadis yang diangkat dan disandarkan pada Nabi oleh sahabat dan sanadnya bersambung. Musnad Imam Ahmad mengumpulkan hadis musnad yang diurutkan berdasarkan riwayat sahabat. Contohnya Musnad Abu Bakar, Musnad Umar, dan lainnya. Musnad disusun sesuai riwayat sahabat. Biasanya dimulai dari sahabat Abu Bakar. Kemudian istilah kitab. Dalam periwayatan tentu ada banyak istilah, diantaranya kitab Al-Jami, yaitu kitab yang disusun, yang tersusun di dalamnya seluruh bab seperti akidah, muamalah, dan lainnya. Kemudian kitab As-Sunan, biasanya disusun sesuai bab fikih seperti Sunan Abi Dawud, yang mana selain belajar hadis juga bisa belajar hukum, karena ini yang menjadi sumber-sumber istinbat para fuqaha. Kemudian kitab Mu'jam, yaitu kitab-kitab hadis yang disusun dengan berurutan seperti kamus, sesuai dengan hadis atau nama guru. Contohnya seperti Mu'jam Tabrani, Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Shaghir. Kemudian kitab Al-I'lal, yaitu kitab-kitab yang khusus mencantumkan hadis-hadis yang ma'lul, yaitu hadis-hadis yang ada ilah. Selanjutnya kitab Al-Ajza,
yaitu hanya satu bagian atau per juz pembahasannya. Misalkan juz'un raf'al yadaini fi shalah lil Bukhari, itu Imam Bukhari punya sempalan kitab atau sebagian kitab far'on lah gitu, seperti mengangkat tangan saat sholat. Kemudian al-atraf Imam Tirmidzi, yaitu kitab hadis yang disusun dari sisi ujungnya, hal itu untuk memudahkan. Kemudian kitab al-Mustadrak, yaitu kitab hadis yang disusun untuk memberikan susulan yang tidak ada di kitab lain, atau hadis yang disusulkan dari kitab lain yang tidak dicantumkan di kitab tersebut. Contohnya kitab Mustadrak Imam Hakim, yang mana hadisnya sama namun merupakan susunan dari sanadnya secara mandiri yang tidak ada di Sahih Bukhari Muslim. Selanjutnya kitab Mustakhrajat, yaitu kitab yang ditakhlis oleh muallif, yakni muallif mencantumkan sanadnya dengan hadis yang sama tapi sanadnya berbeda namun gurunya sama. Contohnya kitab Mustakhraj Imam Al-Asbahani. Kemudian musnid, apa itu musnid? Orang yang punya banyak sanad disebut musnid. Bisa juga muhaddis disebut hafiz, mufid, amirul mu'minin fil hadis gitu. Yang paling rendah yaitu musnidul Iraq, musnidul dunya, musnidul alam, musnidul dunya, musnidul asar, musnidul waqlid. Contohnya Syekh Yasin Al-Fadani meriwayatkan musalsal di suatu wilayah. Ar-Rahman wa yarhamuhur Rahman wa yarhamuhum man fil ardi yarhamukum man fis sama. Beliau mengumpulkan sanad hadis tersebut ke 200 guru. Nah, satu hadis saja beliau punya sanad per daerah, yaitu Irak dan Hijaz, sehingga disebut musnidud dunya. Jika tidak punya sanad maka disebut bahis atau peneliti. Contohnya seperti Syekh Albani, beliau dipuji dan juga dikritik. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.